Halo, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Agung Mas Rosmita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat postmodernisme. Nah, jadi awal munculnya filsafat postmodernisme ini adalah diperkenalkan oleh Jean Francois Lyotard. Nah, Jean Francois memperkenalkan filsafat postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan pada tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report of Knowledge. Dia mengartikan bahwa postmodernisme itu sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Nah, latar belakang munculnya filsafat postmodernisme itu adalah aliran postmodernisme disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme. Jadi ada sebuah kritik terhadap aliran-aliran modern, yang mana dia menganggap bahwa aliran modernisme itu telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia, tetapi malah sebaliknya, bahwa aliran modernisme ini dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat sudah terlalu individualisme. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin, yang pintar membodohi orang yang bodoh, dan negara kuat akan menjajah negara yang lemah. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi pada aliran modernisme. Nah, sehingga postmodernisme ini adalah aliran filsafat yang mengkritik modernisme itu sendiri. Nah, berikutnya, di dunia saat ini sedang bergejolak, khususnya dalam bidang filsafat ilmu, seni, dan kebudayaan. Manusia merasa tidak puas dan tidak dapat bertahan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kapitalisme, serta cara berpikir modern. Nah, modernisme ini dianggap sudah usang dan harus diganti dengan paradigma baru, yaitu postmodernisme. Nah, inilah hal yang melatar belakangi lahir atau timbulnya aliran paham postmodernisme. Nah, pengertian postmodern. Apa itu filsafat postmodern? Jadi, kata postmodern itu berasal dari kata depan, yaitu post, dalam Latinnya itu klasik, dan kata akhiran modern itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu moderne. Nah, sehingga secara etimologis, kata postmodern itu merujuk pada sebuah kehidupan setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern itu merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Nah, jadi iktihar dasar yang hendak dikembangkan dalam postmodernisme itu adalah perlunya pengkajian ulang atas berbagai terminologi yang selama ini digunakan. Jadi pengkajian ulang. Nah, pengkajian ulang ini kemudian akan menggeser berbagai otoritas yang pernah secara hegemonik membelenggu. Nah, pilihan pengetahuan manusia. Nah, suatu asumsi yang menarik adalah bahwa masyarakat postmodern ini dihadapkan dengan banyak tawaran atau alternatif akan kebenaran dan pengetahuan yang diakui sebagai pilihan. Nah, konsekuensi logisnya yaitu adalah kebenaran pengetahuan tidak lagi akan bersifat homologi atau kesatuan, melainkan parologi atau keberagaman. Nah, jadi iktihar dasar dalam filsafat postmodern ini adalah kita itu harus mengkaji ulang sesuatu yang ada, sehingga apa yang menjadi pemahaman itu tidak lagi bersifat kesatuan, melainkan akan bersifat keberagaman. Jadi nanti pemahaman kita tentang sesuatu itu akan menjadi lebih fleksibel, seperti itu. Nah, Francois Lyotard itu mengatakan bahwa postmodernisme itu merupakan intensifikasi yang dinamis, yang merupakan upaya terus-menerus untuk mencari kebaruan. Jadi eksperimentasi dan revolusi kehidupan akan terus terjadi, yang mana yang menentang dan tidak percaya pada segala bentuk narasi besar berupa penolakannya terhadap filsafat metafisis, filsafat sejarah, dan segala bentuk pemikiran totalitas seperti Hegelian, liberalisme, Marxisme, dan lain-lainnya.
Nah, postmodern di dalam bidang filsafat itu dapat diartikan sebagai bentuk fleksi kritis atas paradigma modern dan atas metafisika pada umumnya. Nah, aplikasi filsafat postmodern dalam pendidikan, yaitu yang mana pendidikan tidak lagi pada era postmodern ya. Jadi pendidikan itu tidak lagi dipahami sebagai peneguhan proses transformasi pengetahuan atau knowledge yang hanya dikuasai oleh sekolah. Jadi proses transformasi pengetahuan itu tidak hanya dapat dilakukan oleh sekolah, ya, yang mana gudang ilmu itu juga akan bergeser, tidak lagi hanya terpusat pada guru. Nah, nanti ruang pendidikan ini tidak lagi harus berada di ruang sempit yang bernama sekolah, melainkan juga harus dimainkan oleh masyarakat, entah itu melalui pendidikan alternatif maupun pendidikan di luar sekolah. Nah, jadi filsafat postmodern ini menggunakan tema pluralitas, heterogenitas, serta diferensiasi sebagai tema utama. Adalah bukti betapa pendidikan harus disebarkan melalui berbagai kerja-kerja yang tidak harus dibebankan hanya pada sekolah. Jadi pendidikan itu, pusat pendidikan tidak lagi berpusat hanya di sekolah, namun di masyarakat maupun di luar sekolah itu juga bisa berperan dalam rangka mendidik generasi-generasi muda. Seperti itu kurang lebih maksudnya. Nah, berikutnya aplikasi lainnya yaitu adalah dengan menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, dengan adanya manajemen berbasis sekolah, maka akan terjadi proses desentralisasi pendidikan, sehingga pendidikan itu tidak lagi hanya terpusat dan diatur oleh pusat, melainkan memberikan kebebasan terhadap sekolah masing-masing untuk memanajemen hal-hal yang bisa diatasi secara mandiri oleh sekolah. Serta pentingnya kurikulum bermuatan lokal. Jadi di sekolah itu akan digunakan kurikulum bermuatan lokal dengan mempertimbangkan potensi sekolah dan keadaan. Nah, maka nanti sistem pengajaran yang dijalankan ini tidak lagi harus memusatkan pada guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan, melainkan juga harus ditopang dengan kekuatan masyarakat dan keluarga. Nah, melalui pengajaran yang demikian, maka sebagaimana yang dianjurkan oleh postmodernisme tentang relativisme dan dekonstruksinya, anak didik ini boleh mengembangkan kreativitas intelektualitasnya secara bebas dan profesional. Jadi guru tidak lagi harus menjadi ukuran kebenaran di dalam ilmu, melainkan guru itu dijadikan sebagai partner bagi anak didik untuk memperoleh pengetahuan melalui pendidikan. Seperti itu. Nah, sehingga postmodernisme ini dapat meningkatkan sikap menghargai budaya lokal atau kearifan lokal sebagai aset kekayaan bangsa, yang mana guru yang sudah memiliki pandangan postmodernisme ini akan memiliki pandangan bahwa kreativitas peserta didik dalam belajar itu harus dikembangkan agar dapat berkreasi dan berpikir imajinatif dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, kreativitas peserta didik ini akan membuat peta konsep dari materi pelajaran agar lebih mudah untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan filsafat postmodernisme. Terima kasih.